Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan aksi nyata tentang menyusun pertanyaan tematik. Ini berbagi praktek karena kebetulan yang ini sudah divalidasi oleh di PMM, jadi sudah ada sertifikatnya. Nah, kita akan mulai ya. Yaitu di sini kita kepada P5, tapi khusus untuk menyusun pertanyaan tematik. Nah, mengapa pertanyaan tematik diperlukan? Pertanyaan tematik dapat membuka cakrawala dari wawasan seseorang. Karena pertanyaan tematik itu merangsang orang untuk berpikir. Jadi kita membuat pertanyaan, bagaimana siswa kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang saling berangkaian, nanti siswa bisa menjawab gitu. Kemudian, nah, apa itu pertanyaan tematik? Pertanyaan tematik adalah pertanyaan yang digunakan oleh pendidik untuk merangsang pemikiran kritis, refleksi, dan pemahaman yang lebih mendalam dari peserta didik. Kita lanjut. Hal yang penting perlu dipahami sebelum menyusun pertanyaan tematik untuk kegiatan P5, yaitu pertanyaan penting untuk dipahami tentang profil pelajar Pancasila yang mencakup informasi tentang nilai-nilai Pancasila yang dipegang oleh peserta didik serta prestasi dan pengalaman yang relevan dengan nilai-nilai tersebut. Jadi memang dalam P5 kita berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian apa ciri-ciri pertanyaan tematik? Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama relevan dengan topik yang kita bahas. Kemudian yang kedua menarik perhatian dan minat. Ketiga terbuka dan melibatkan peserta didik. Yang keempat mainkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang 5 mengunggah pikiran. Dan kita lanjut. Apa manfaatnya? Manfaatnya ada 4, yaitu memancing minat dan perhatian, kemudian mendorong partisipasi aktif dan interaksi, kemudian yang ketiga merangsang pemikiran kritis, yang keempat membuka ruang diskusi. Nah, ini penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan memulai percakapan? Itu dengan memulai percakapan, misalnya pertanyaan tematik digunakan untuk memulai interaksi dengan peserta didik guna membangun koneksi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian merangsang pemikiran kritis, maksudnya pertanyaan tematik dapat merangsang peserta didik berpikir kritis, menganalisis informasi dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga menarik perhatian, yaitu pertanyaan tematik dirancang dengan tujuan menarik minat dan perhatian agar peserta didik terlibat secara aktif. Kemudian membuka ruang diskusi, yaitu pertanyaan tematik bertujuan untuk membuka ruang diskusi tentang topik yang sedang dibahas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana strategi untuk menyusun pertanyaan tematik? Yang pertama kita harus menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian mengaitkan pertanyaan dengan intelektual. Yang ketiga menekankan manfaat dan membaca profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir pertanyaan tematik mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan. Nah, ini aksi nyata menyusun pertanyaan tematik yang saya lakukan di kelas 10E. Yang khususnya di sini sebenarnya 10E2. Di mana temanya adalah tentang kewirausahaan. Kelas masih 10E, nama proyek pesona Kongek Simawa. Dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan kreatif. Kemudian, nah ini pertanyaan yang saya ajukan. Ini pertanyaan tematik khusus untuk kelas 10 tentang kewirausahaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang produk komersil? Kira-kira apa jawaban yang ini? Nah, ini jawaban dari siswa. Nah, kemudian, nah ini bukti fotonya. Jadi foto itu boleh pada saat yang gagal pertanyaan nanti boleh sampai akhir. Boleh sampai akhir. Kemudian, nah ini kesimpulannya bahwa pertanyaan tematik digunakan untuk merangsang pemikiran kritis, refleksi, dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan presentasinya ya, presentasi, bukti-buktinya itu ada di foto-foto itu. Benar tadi hanya disampaikan 3 saja. Tapi kalau dapat agak banyak lah. Kalau saya kemarin tadi kan 10 untuk yang lembar presentasi, kemudian fotonya juga 10. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman.
akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wabillahi taufiq.